Nyebrang sembarang, gak bilang-bilang kalau ketabrak. Dia yang galak, gak pakai helm, kebut-kebutan kalau ditilang. Halo adik-adik tersayang, sekarang sudah liburan panjang sekolah, jangan lupa bantu orang tua. Ketemu lagi di channel Dunia Dongeng. Kali ini kakak akan bercerita tentang Bawang Merah, Bawang Putih. Sebuah cerita rakyat dari daerah Riau. Dahulu kala di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga bahagia yang hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat berduka. Bawang Putih sering menangis karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintainya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang ibu yang sudah mempunyai anak gadis seumuran Bawang Putih. Awalnya ibu dan saudara tirinya itu sangat baik ke Bawang Putih, namun lama-kelamaan mereka menjadi jahat. Bawang Putih sering dimarahi dan disuruh-suruh. Pagi itu dia membawa bakul yang berisi cucian ke sungai. Bawang Putih tidak menyadari kalau ternyata ada bajunya yang hanyut terbawa arus. Padahal baju itu adalah baju kesayangan ibu tirinya. Bawang Putih pulang dan menceritakan hal itu ke ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Kamu harus mencari baju itu dan jangan pulang sebelum ketemu." "Mengerti? Iya, Bu. Aku mengerti." Lalu pergilah Bawang Putih ke sungai tadi. Bawang Putih terus menyusuri sungai. Tetapi dia tidak menemukan baju yang hanyut itu. Hari telah mulai sore. Dari kejauhan ia melihat sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi." Seorang nenek membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya si nenek. "Saya Bawang Putih sedang mencari baju yang hilang, tetapi hari sudah malam. Bolehkah saya menginap di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. "Tentu saja boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Iya, Nek. Apakah nenek menemukannya?" tanya Bawang Putih. "Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kamu harus menemani aku di sini selama seminggu." "Bagaimana?" pinta si nenek. "Baiklah, Nek, saya setuju," kata Bawang Putih sambil tersenyum. Seminggu telah berlalu. Nenek itu memanggil Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Sesuai janji nenek, kau boleh pulang bawa baju itu. Dan sebagai hadiah atas kebaikanmu selama tinggal di sini, pilih salah satu labu itu." Bawang Putih pulang membawa baju ibu tirinya. Lalu dia menceritakan semua yang dialaminya, juga hadiah dari si nenek, yang ternyata isinya adalah perhiasan emas dan mutiara. Mendengar cerita itu, Bawang Merah pun tertarik dan pergi ke rumah si nenek. Ia ingin mendapatkan hadiah emas dan mutiara juga yang lebih banyak. Bawang Merah menginap di rumah nenek, dan akhirnya dia mendapat hadiah, dan dia memilih labu yang besar. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan hadiah labu itu ke ibunya. Tetapi, ternyata setelah dibuka, isinya bukan emas dan mutiara, melainkan ular. Binatang itu pun langsung menyerang mereka berdua. Begitulah balasan bagi orang yang jahat dan serakah. Nah, adik-adik manis yang tersayang, pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini adalah, orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cerita kita sampai di sini dulu, kita akan berjumlah di lain cerita, tetap di channel Dunia Dongeng. Sampai jumpa. Halo adik-adik tersayang, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan kakak di channel Dunia Dongeng. Kali ini kakak akan bercerita sebuah dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Barat hiduplah sebuah keluarga kecil. Sang ayah bernama Awang, dan sang ibu bernama Sari. Setelah beberapa tahun, akhirnya lahirlah seorang anak perempuan cantik di keluarga itu.
Namun ada kejadian aneh terjadi ketika bayi yang diberi nama Putri itu lahir. Angin bertiup kencang, dan langit menjadi gelap. Proses kelahiran ini ternyata mempengaruhi sifat Putri, yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Setelah tumbuh menjadi gadis yang cantik, kelakuan Putri berubah menjadi pemalas. Kerjanya setiap hari hanya berdandan, dan tak pernah membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah. Sifatnya manja dan kekanak-kanakan. Setiap permintaannya harus dituruti, tidak peduli keadaan orang tuanya. Suatu ketika, Putri diajak ibunya berbelanja ke pasar yang cukup jauh dari rumah. Mereka harus berjalan melewati banyak desa. Sepanjang jalan, Putri berjalan melenggak-lenggok seperti bidadari. Putri membiarkan ibunya kerepotan membawa belanjaan sendirian. Putri sengaja ingin mendapat perhatian para pemuda di sepanjang jalan. Dan memang, di setiap desa, para pemuda mengagumi kecantikan Putri. Dan akhirnya, seorang pemuda memberanikan diri untuk menyapanya. "Hai gadis cantik," kata pemuda itu menyapa Putri. "Boleh aku berkenalan denganmu?" "Tentu saja," sahut Putri. Akhirnya mereka berbincang dengan akrab. "Oh iya, namaku Jafar," kata si pemuda. "Kemana engkau akan pergi?" tanya pemuda itu penasaran. "Aku hanya melihat-lihat pemandangan desa saja," jawab Putri. "Oh iya, seorang diri, atau bersama ibu itu?" tanya Jafar lagi. "Oh, dia bukan siapa-siapa, hanya pembantuku," jawab Putri. Putri selalu menjawab seperti itu, setiap kali ada pemuda yang bertanya kepadanya. Dia selalu bilang bahwa wanita yang bersamanya adalah pembantunya. Mendengar Putri berkata seperti itu berulang-ulang, si ibu menjadi sakit hatinya. Dia berkata, "Ya Tuhan, betapa tega anakku berkata seperti itu. Apakah ia tidak memikirkan perasaanku sebagai ibu kandungnya? Hatiku sakit Tuhan, aku tidak tahan lagi, berilah dia pelajaran." Seketika itu, tubuh Putri seperti beku. Ia pun berteriak, "Ibu, ibu, apa yang terjadi padaku?" Ibunya tak menduga bahwa perkataannya menjadi doa dan dikabulkan oleh Tuhan. Ibunya menangis sedih, tak tahan melihat keadaan Putri yang mulai kaku seperti batu. "Ibu, ibu, tolong aku Bu," teriak Putri lagi. Ibunya menggeleng dari jauh. "Tidak Tuhan, tidak. Aku tidak ingin dia menjadi batu. Aku hanya ingin dia jerah dan tidak mengulangi perilaku buruknya." Si ibu memohon kepada Tuhan agar anaknya tidak dikutuk menjadi batu. Putri terus menangis. Ia akhirnya menyadari semua kesalahannya terhadap ibunya. Tetapi, semua sudah tak berguna. Penyesalannya datang terlambat. "Ibu, maafkan aku ibu." Tak lama kemudian, Putri pun terdiam. Dia telah berubah menjadi batu untuk selamanya. Janganlah pernah menyakiti hati ibu dan orang tua kita, karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Segeralah meminta maaf jika kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Nah, adik-adik tersayang, cerita kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di lain cerita. Jangan lupa tetaplah di channel Dunia Dongeng. Sampai jumpa. Halo adik-adik yang kakak sayangi. Jumpa lagi dengan kakak di channel Dunia Dongeng. Kali ini kakak akan menceritakan cerita dari daerah Jawa Timur yang berjudul Cindelaras. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semuanya jadi berubah. Kerajaan yang dulunya tenang, kini selalu bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu hari selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. "Maaf Paduka, seseorang telah menaruh racun ke dalam minuman selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri," kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah sang patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan.
Maafkan hamba Permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata Patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk Permaisuri, dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang Permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Karena lahir dan tumbuh di hutan, Cindelaras berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari di saat asyik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cindelaras sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauannya seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok, kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Petik 2. Cindelaras memperlihatkan ayam jantan itu pada ibunya. Ibu Cindelaras yang mendengar kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar hal itu, Cindelaras bertekad mengungkap semua kejahatan selir raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang, dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cindelaras berniat pergi ke istana dengan membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cindelaras kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya, tantang orang itu. Baiklah, jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cindelaras pun tidak terkalahkan. Sementara itu, berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan sangat cepat, hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cindelaras. Ia pun menyuruh Hulu Balang untuk mengundang Cindelaras datang ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cindelaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cindelaras. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cindelaras datang ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cindelaras pun mau memenuhi tantangan dari Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi, mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan kerajaan menjadi milik Cindelaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Cindelaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Cindelaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluh-elukan Cindelaras dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya wahai anak muda? Tanya Raden Putra penasaran. Cindelaras lalu membisikkan sesuatu pada ayam jantannya. Tak lama kemudian, ayam jantan Cindelaras berkokok keras, kukuruyu, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang yang dikatakan oleh ayam jantan tersebut. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Cindelaras menjawab, benar Baginda, hamba Cindelaras, ibu hamba adalah Permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, Sang Patih segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selir dan tabibku yang bersekongkol, lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan Hulu Balangnya segera menjemput Permaisuri di hutan. Akhirnya, Raden Putra, Permaisuri, dan Cindelaras berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah,
adik-adik tersayang. Dari cerita Cindelaras ini, dapat kita petik pelajaran yaitu, di dalam kehidupan ini akan selalu diwarnai dengan pertarungan antara kejahatan atau kebatilan, melawan kebenaran atau kebaikan. Kebenaran pada akhirnya akan mencuat, tidak ada sesuatu pun yang dapat menutupinya. Selain itu di dalam cerita ini digambarkan bahwa ketidakbijaksanaan akan menyebabkan kecerobohan dan kehancuran pada diri sendiri seperti yang dilakukan oleh selir. Cerita kita untuk kali ini sampai di sini dulu, kita akan berjumpa kembali di cerita yang lain. Jangan lupa tetap di channel Dunia Dongeng. Sampai jumpa.